Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video pembelajaran Al-Quran Hadis kelas 8. Pada video kali ini kita akan membahas tentang hadis makanan yang halal. Pada sebelumnya kalian sudah belajar tentang dalil nakli makanan halal, yaitu dari Quran surat An-Nahl ayat 114, yang mana Allah memerintahkan kepada kita, maka makanlah yang lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah padamu, dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya kepadanya saja menyembah. Nah, pada video kita kali ini kita akan bahas tentang hadisnya. Sebelumnya yuk kita baca bersama tentang hadis dari makanan yang halal. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiban wa innallaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalina faqala ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu sholihan wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum thumma dzakara ar-rajula yudillu safara ash'atha aghbara yamuddu yadayhi ilas samai ya Rabbi ya Rabbi wa mal'amuhu haramun wa malbasuhu haramun wa ghudhiya bi harami fa anna yustajabu lahu. Ini merupakan salah satu hadis Arba'in, yaitu yang nomor ke-10. Terjemahnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa ta'ala maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik-baik saja. Dan sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman sebagaimana Dia telah memerintahkan kepada para rasul. Maka Allah berfirman, wahai para rasul, makanlah dari yang baik-baik dan beramallah yang soleh. Sementara kepada orang-orang yang beriman Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari kebaikan apa yang telah kami berikan kepada kalian sebagai rezeki. Kemudian Nabi Muhammad SAW menyebutkan ada seorang pria yang melakukan perjalanan jauh, pakaiannya kusut dan berdebu. Dia mengangkat tangannya ke langit mengatakan, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku, sementara makanannya haram, minumannya haram, makanan tambahannya atau bekalnya juga haram, maka bagaimana orang tersebut bisa dikabulkan doanya? Hadis riwayat Muslim. Nah, itu tadi tentang hadis dari perintah memakan makanan yang halal. Nah, bagaimana penjelasannya? Mari kita analisis bersama. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim radhiyallahu anhu. Beliau meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah merupakan sahabat Nabi Muhammad SAW yang meriwayatkan hadis yang ke-9 juga. Dan beliau meninggal pada tahun 59 Hijriah dan merupakan sahabat penuntut ilmu dan sahabat dengan riwayat hadis yang paling banyak, di mana jumlah riwayat beliau melebihi 5.000 hadis. Jadi hadis yang berasal dari beliau tidak perlu diragukan lagi akan kevalidannya, kesohihannya atau kebenarannya. Mari kita pecah-pecah dulu untuk penjelasan hadis yang sangat panjang tadi. Yang pertama, innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah Subhanahu wa ta'ala maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik-baik saja. Ibnu Rajab Al-Hanbali dalam Jami'ul Ulum wal Hikam menyebutkan bahwa hadis ini mencakup semua hal. Hadis ini mencakup amalan kita, mencakup penghasilan dan pekerjaan kita, dan juga mencakup sedekah yang kita lakukan.
Jadi karena Allah itu maha baik, maka dalam hal beribadah, misalkan sholat, harus baik juga, harus khusyuk, niat juga harus yang baik, pakaiannya juga pakaian yang baik. Kemudian misalkan bersedekah, maka harus dari harta yang halal. Jangan sampai kita berusaha membersihkan harta haram kita dengan cara bersedekah, itu pasti tidak akan diterima. Niat tidak boleh ria, karena niat bersedekah harus benar-benar yang baik. Kemudian misalkan kita bekerja atau belajar, maka niatkan yang benar. Kalau belajar, kita mencari ilmu agar mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian untuk bagian yang kedua, wa innallaha amarul mu'minina bima amara bihil mursalina faqala ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu sholihan. Dan sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman sebagaimana Dia telah memerintahkan kepada para rasul. Maka Allah berfirman, wahai para rasul, makanlah dari yang baik-baik dan beramalah yang soleh. Perintah ini merupakan perintah kepada para rasul yang juga mengikat kepada orang-orang yang beriman. Jadi tidak hanya kepada para rasul saja ya. Dari perintah tersebut mengindikasikan bahwa makanan-makanan yang baik akan berpengaruh pada amal-amal soleh yang dilakukan. Jika amal soleh ingin diterima, maka makanan yang kita makan haruslah kita perhatikan. Jangan sampai tercampur dengan hal-hal yang haram. Pada bagian yang ketiga, wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Sementara kepada orang-orang yang beriman, Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari kebaikan apa yang telah kami berikan kepada kalian sebagai rezeki. Allah telah memberikan banyak rezeki dan karunia kepada seluruh umat manusia tanpa kecuali. Namun Allah mengingatkan kepada orang-orang yang beriman atau yang mengaku beriman untuk memakan makanan yang baik atau yang halal saja dari rezeki tersebut. Hal ini merupakan bentuk rasa syukur atas karunia yang diberikan dan agar menjaga orang-orang mukmin dari kerusakan yang diakibatkan makanan-makanan yang tidak baik atau haram. Kemudian pada bagian yang terakhir, Rasulullah ini menjelaskan sebuah kisah. Summa dzakara rajulu yutillu safaro asy'atha aghbara yamuddu yadayhi ila samai ya rabbi ya rabbi wa mad'amuhu haramun wa malbasuhu haramun wa ghudhiya bil harami fa anna yustajabu lahu. Kemudian Nabi Muhammad SAW menyebutkan ada seorang pria yang melakukan perjalanan jauh. Pakaiannya kusut masai dan berdebu. Dia mengangkat tangan ke langit mengatakan, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Sementara makanannya haram, minumannya haram, makanan tambahannya juga haram. Maka bagaimana orang tersebut bisa dikabulkan doanya? Nah, pada kisah tersebut Rasulullah menceritakan tentang seorang musafir. Saat musafir atau orang dalam perjalanan, ini merupakan salah satu waktu doa diijabah atau diabulkan. Jadi kalau kita dalam perjalanan jauh dengan tujuan yang baik, kita berdoa apapun, insya Allah derajat pengabulannya lebih tinggi. Namun karena dari kisah tersebut disebutkan makanannya haram, minumannya orang tersebut haram, bekalnya yang dibawa pun juga haram, maka Allah tidak akan pernah mengabulkan doa-doanya. Meskipun orang tersebut berada pada salah satu waktu yang paling mustajab untuk berdoa. Jadi misalkan kita beribadah haji, tapi dari hasil korupsi, maka itu kita tidak akan diterima namanya. Nah, itu tadi tentang penjelasan dari hadis makanan yang halal. Kesimpulannya, dari penjelasan tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa yang pertama, Allah itu hanya akan menerima amalan kita yang baik-baik saja, termasuk di dalamnya adalah niatnya. Kemudian, orang yang beriman diperintahkan untuk memakan makanan yang baik dan mengerjakan amal yang soleh. Yang ketiga,
makanan yang halal atau baik akan mempengaruhi amal soleh kita. Jadi amal soleh itu akan diterima apabila makanan kita itu tidak tercampur dengan yang haram. Terakhir, makanan atau minuman atau pakaian yang haram ternyata akan menghambat doa-doa kita. Jadi silahkan mari kita bersama-sama menghindari makanan yang haram agar seluruh amal ibadah kita, doa-doa kita bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pesannya adalah perhatikanlah makananmu supaya Allah menerima semua amal solehmu. Itulah tadi tentang penjelasan hadis tentang makanan yang halal. Bila ada pertanyaan silahkan kalian tuliskan dalam kolom komentar. Bila video ini bermanfaat silahkan kalian klik share. Dan untuk mendukung berkembangnya channel ini silahkan klik like dan subscribe. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.